Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan bahas pertemuan yang pertama untuk kelas 9 semester pertama tahun pelajaran 2021-2022, yaitu tentang materi pembelajaran IPA sistem reproduksi pada manusia. Perlu kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bereproduksi atau berkembang biak. Dengan cara inilah makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya atau dari kepunahan. Jadi dengan cara bereproduksi untuk meneruskan atau untuk melestarikan keturunannya atau jenisnya dari kepunahan. Selanjutnya, pada sistem reproduksi manusia ini nanti kita akan bahas yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan, fertilisasi atau pembuahan, dan yang terakhir adalah penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi. Nah, di sini adalah gambar atau bagan kalau kita lihat dari tampak dari depan adalah struktur atau organ reproduksi pada laki-laki. Ada kelenjar prostat, ada kandung kemih, ada uretra, ada jaringan erektil, ada penis, ada testis, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita bahas satu persatu pada organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah testis, yaitu menghasilkan sperma atau sumber sperma dan hormon testosteron terletak di dalam skrotum. Atau yang kedua adalah epididymis, tempat menyimpan dan mematangkan sperma. Yang ketiga, vas deferens, menyalurkan sperma ke vesika seminalis atau kantong sperma. Yang keempat, uretra, yaitu tempat menyalurkan sperma ke luar tubuh. Yang kelima atau yang keenam, yaitu penis, menyalurkan sperma ke organ kelamin wanita. Dan yang terakhir yaitu kelenjar. Ada kelenjar vesika seminalis, yaitu memberi makan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, memberi sifat basa. Yang ketiga, kelenjar Cowperry atau bulbourthral, menghasilkan cairan pelicin. Demikian nanti adalah organ yang ada pada laki-laki. Selanjutnya yaitu organ pada perempuan atau organ reproduksi pada perempuan. Di sini adalah gambar dan keterangan dari organ reproduksi perempuan. Gambar dilihat dari samping. Nanti jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama adalah ovarium, adalah tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua, oviduct atau tuba Fallopi, menyalurkan telur dari ovarium ke uterus atau rahim, penghasil hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga adalah uterus atau rahim, adalah tempat pertumbuhan janin. Yang kelima adalah vagina, tempat masuknya sperma, tempat keluarnya janin, dan tempat keluarnya darah menstruasi.
Nah, selanjutnya adalah siklus menstruasi, yaitu peristiwa meluruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan, terjadi antara 20 sampai 40 hari dalam satu siklusnya. Tapi rata-rata ada yang 28 hari. Pada hari ke-14 atau siklus 28 hari, sel telur dilepaskan ke ovarium atau ovulasi. Bila tidak terjadi pembuahan, sel telur akan rusak bersama dengan meluruhnya dinding rahim. Menstruasi pertama usia 8 sampai 14 tahun. Berhenti usia 45 sampai kurang lebih 55 tahun. Selanjutnya yaitu fertilisasi atau pembuahan, yaitu peristiwa bertemunya sel kelamin perempuan atau ovum dengan sel kelamin laki-laki atau sperma. Terjadi dalam oviduk atau tuba Fallopi, menghasilkan zigot dan bergerak menuju serta menempel pada dinding rahim atau uterus. Selanjutnya itu berkembang menjadi embrio dan menjadi janin. Ini semua ketika terjadi dalam uterus atau rahim. Jadi penyakit organ reproduksi di antaranya adalah gonorea atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, mengeluarkan nanah dari saluran kelamin. Yang kedua, sifilis atau raja singa, disebabkan bakteri Treponema pallidum, yaitu terjadi luka pada alat kelamin tetapi tidak sakit. Yang ketiga, herpes genital atau yang mengatakan herpes genitalis, yaitu disebabkan oleh virus herpes simplex yang akibatnya adalah melepuh dan luka pada alat kelamin. Yang keempat, flor albus atau keputihan, disebabkan oleh jamur Candida albicans dan protozoa Trichomonas vaginalis. Yang terakhir yaitu adalah AIDS atau biasa disebabkan atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Dan masih banyak lagi penyakit atau organ yang terjadi pada reproduksi. Demikian untuk materi yang pertama. Untuk kelas 9, selamat belajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan pada diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.